Dalam keheningan malam yang nyaris seperti tak bernyawa, langkah 10 orang petugas kepolisian Kamboja menyusuri gang sempit di kawasan Tolkor. Didampingi 2 staf dari KBRI Phnom Penh dan 1 aktivis LSM perempuan asal Indonesia, penggerebekan ini dilangsungkan secara diam-diam. Target mereka, rumah bernomor 27A, sebuah bangunan tua berlantai 2 yang di mata warga sekitar hanyalah rumah sewaan biasa. Tapi informasi rahasia dari seorang pedagang sayur mengindikasikan sebaliknya. Tempat itu diduga kuat menjadi rumah penampungan ilegal pekerja migran perempuan asal Indonesia. Petugas memecah menjadi 2 tim. 1 tim masuk dari belakang, 1 lagi mengetuk perlahan dari depan sambil menyamar sebagai pengantar makanan. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Tapi lalu, brak! Pintu didobrak paksa. Dalam sekejap, para petugas menyerbu masuk, disambut bau menyengat yang memadukan sampah, keringat, dan sesuatu yang lebih janggal, bau logam dan es membusuk. Di ruang tamu yang pengap, 2 pria lokal ditahan. Di dalam kamar sempit, 3 perempuan muda ditemukan. Kotor, pucat, dan dalam kondisi setengah sadar. Tapi yang paling aneh adalah dapur. Seorang petugas muda bernama Sersan Chenda tiba-tiba berhenti di depan sebuah freezer besar warna putih di pojok dapur. Freezer itu menyatu dengan dinding, seperti tak pernah dipindah sejak awal rumah dibangun. Tidak terkunci, tidak bergerak. Tapi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti bunyi lirih, sangat pelan, dari baliknya. Ia mendekat, lalu memanggil petugas LSM Indonesia yang ikut dalam operasi. Mbak Rina, seorang perempuan asal Lampung yang sudah 6 tahun berdomisili di Kamboja menangani kasus TKI. Ada suara, gumam Chenda. Mbak Rina menempelkan telinganya ke freezer. Ia menahan napas. Bunyi itu sangat samar, tapi cukup untuk membuatnya menggigil. Suara ketukan, lemah, terputus-putus, tapi nyata. Buka ini sekarang, serunya. 3 petugas menarik handle besi dengan paksa. Freezer tua itu terbuka pelan, dan seketika, udara dingin menyembur keluar bersama aroma tajam yang menusuk hidung. Dalam kabut es yang menggantung, tampak beberapa bungkusan plastik besar dan selimut-selimut kusut. Tapi lalu, 1 tangan keluar. Tangan manusia. Tuhan! Teriak salah satu petugas. Tubuh perempuan muda terlihat membeku setengah. Pipinya membiru, bibirnya pecah-pecah, dan matanya terpejam. Tapi lalu, ajaibnya, jari-jarinya bergerak. Pelan. Melemah. Tapi jelas. Di rumah sakit Chalmete, Phnom Penh, perempuan itu diberi perawatan intensif. Namanya Lela Marlina, 24 tahun, asal Padang, Sumatera Barat. Ia baru 2 bulan berada di Kamboja, dan menurut KTP yang disita dari sindikat, ia masuk lewat jalur ilegal bersama 7 TKW lainnya melalui jalur Thailand, Kamboja. Lela mengalami hipotermia berat, luka memar di sekujur tubuh, serta infeksi pernafasan akibat menghirup udara lembab dari dalam freezer selama berhari-hari. Yang mengejutkan, dalam kondisi setengah sadar, Lela sempat berbisik kepada Mbak Rina. Masih ada yang lain, di bawah. Rani, mereka masih di sana. Ucapan Lela langsung memicu gelombang baru dalam penyelidikan. Petugas kembali menginterogasi para penjaga rumah penampungan, yang akhirnya mengakui bahwa di bawah rumah terdapat ruang bawah tanah kecil yang dijadikan tempat isolasi bagi TKW yang dianggap bermasalah atau tidak patuh. Alamat 27A Tolkor itu awalnya disewa oleh seorang perempuan WNI yang dikenal sebagai Bu Desi, mantan TKW yang kini menjadi perantara pengiriman TKW ilegal dari Indonesia ke Kamboja. Ia tidak ditemukan di tempat saat penggerebekan. Namun dari hasil investigasi awal, Bu Desi terhubung dengan jaringan yang lebih besar yang disebut warga lokal sebagai Ratu Satu. Seseorang yang diyakini berada di balik perdagangan organ dan pelacuran paksa di kawasan Asia Tenggara. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dengan 6 kamar. Di lantai atas, para korban dipaksa tidur berdesakan. 1 kamar berisi Oktober 12 orang, tanpa ventilasi. Di lantai dasar, hanya dapur dan 1 ruang kecil tempat freezer itu berdiri. Namun saat lantai dapur diketuk dan diperiksa, ternyata lantai tersebut berongga. Tim evakuasi menemukan ruang bawah tanah dengan ventilasi kecil dan jeruji besi di pintunya. Di sanalah beberapa TKW lain disekap seperti tahanan. Dari penggerebekan tersebut, berhasil diselamatkan 11 TKW asal Indonesia, 5 dari Sumatera Barat, sisanya dari Riau dan Lampung.
Mereka rata-rata berusia 18 hingga 27 tahun. Hampir semuanya kehilangan paspor, HP, dan uang. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, babysitter, atau pegawai restoran, tapi kenyataannya dipaksa bekerja di tempat hiburan malam atau dikurung tanpa kerja sama sekali, menunggu pembeli. Lela menjadi satu-satunya korban yang ditemukan di dalam freezer hidup-hidup. Ia diduga sengaja dibekukan sebagai bentuk hukuman karena berusaha kabur 2 minggu sebelumnya. Kondisi Lela perlahan membaik, tapi trauma yang dialaminya jauh lebih berat dari luka fisik. Dalam kondisi masih lemah, ia menyebut satu nama berulang kali, Rani. Rani adalah sahabatnya sejak di kampung. Mereka berangkat bersama, dijanjikan kerja bersama, bahkan ditampung di rumah yang sama. Tapi sejak 3 minggu lalu, Rani menghilang. Dugaan kuat, Rani adalah salah satu korban yang dijadikan contoh oleh sindikat, dan kemungkinan besar sudah meninggal, atau ikut dibekukan. Sinar matahari menembus kaca rumah sakit Chalmette pagi itu, tapi kamar perawatan nomor 217 masih redup. Di dalamnya, tubuh Lela Marlina masih terbaring lemah, dengan selang infus dan selimut tebal membungkus tubuhnya. 2 perawat lokal mondar-mandir memeriksa suhu tubuhnya yang masih labil akibat hipotermia berat. Di sampingnya duduk Mbak Rina, relawan asal Indonesia yang belum bergeming sejak malam sebelumnya. Lela masih belum bisa bicara panjang, tapi sejak siuman, ia terus menggumam satu nama dengan suara parau. Rani, jangan tinggalkan aku, Ran. Air mata terus mengalir dari matanya yang sayu. Mbak Rina menggenggam tangan Lela sambil berkata pelan, Lela, kamu sudah aman. Kamu di rumah sakit. Tapi kami butuh kamu bicara. Rani itu siapa? Dia di mana sekarang? Lela menggigit bibirnya. Tangannya bergetar. Tapi perlahan, kata-kata mulai keluar. Patah-patah. Seperti luka yang disayat ulang, tapi harus dipaksa keluar. 2 bulan lalu, Lela dan sahabatnya, Rani Savitri, bertemu seorang pria bernama Pak Iwan, tetangga lama di Padang yang dikenal suka membantu warga mencari kerja ke luar negeri. Ia mengaku punya akses kerja resmi di Kamboja untuk posisi penjaga toko dan pembantu rumah tangga, dengan gaji 6 juta per bulan, plus tempat tinggal gratis. Rani langsung tertarik. Ayahnya sedang sakit keras dan butuh biaya rumah sakit. Lela? Ia hanya tak tega membiarkan sahabatnya pergi sendiri. Tanpa berpikir panjang, mereka menyerahkan KTP, foto, dan uang 1 juta sebagai uang proses dokumen. Pak Iwan meyakinkan mereka tak perlu khawatir, nanti semua diurus. Tapi ternyata yang terjadi bukan pengurusan dokumen, melainkan penyelundupan. Mereka diterbangkan dari Bandara Minangkabau ke Bangkok, Thailand, dan dari sana naik minibus malam hari menuju perbatasan Kamboja melalui jalur hutan. Di sana mereka dijemput orang lokal dan dibawa ke Phnom Penh dengan mobil bak tertutup. Sesampainya di sebuah rumah sempit, mereka langsung disita ponsel dan paspor. Ini prosedur sementara, kata seorang perempuan berwajah keras, yang kelak mereka tahu sebagai Bu Desi. Di penampungan, mereka tak diberi kejelasan kapan akan bekerja. Hari demi hari hanya diisi dengan menunggu, kerja bersih-bersih rumah, dan mendengar suara jeritan dari kamar sebelah. Malam hari, beberapa perempuan dibawa keluar oleh pria asing dan kembali dini hari dalam kondisi lusuh, bahkan berdarah. Sampai suatu malam, Bu Desi memanggil Lela dan Rani. Kalian berdua akan dikirim besok. Ada yang mau kalian di provinsi Sihanoukville. Ketika Rani bertanya pekerjaan apa, Bu Desi menamparnya. Kalian kerja atau mati di sini. Pilih. Esok harinya, Rani mencoba kabur. Ia memanjat pagar belakang rumah, tapi berhasil ditangkap penjaga. Sejak itu, Lela tak pernah melihatnya lagi. 2 hari kemudian, pintu dapur dibuka paksa, dan tubuh Rani dilempar ke dalam freezer. Masih berpakaian lengkap, tapi tubuhnya kaku dan bibirnya membiru. Bu Desi berkata dengan suara dingin, ini hadiah buat yang suka melawan. Kalau kamu masih keras kepala, Lela, tempatmu di sebelah dia. Lela tak bisa menjerit. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Dan sejak malam itu, ia pura-pura sakit, lemah, dan perlahan tak makan. 2 minggu kemudian, saat tubuhnya benar-benar lemas dan demam, ia diseret dan dilempar ke dalam freezer. Waktu itu gelap banget. Mbak, aku kira itu hari terakhirku.
Lela berbisik, dengan napas yang tak stabil. Tapi aku dengar suara ibu aku manggil dari kejauhan, dan aku terus bilang dalam hati, aku belum mati, aku belum mati. Ia sempat kehilangan kesadaran 2 kali, tapi setiap kali terbangun, ia menendang-nendang pintu freezer pelan. Ketika tenaga sudah nyaris habis, ia mencakar-cakar dinding dalam. Dan entah mukjizat atau kebetulan, satu ketukannya malam itu terdengar oleh petugas. Tangis Mbak Rina pecah. Ia bukan hanya mendengar cerita ini sebagai relawan, tapi sebagai ibu, sebagai perempuan. Kamu luar biasa, Le. Tuhan masih jaga kamu. Di markas KBRI Phnom Penh, Duta Besar RI untuk Kamboja, Bapak Heri Gunawan, mengadakan rapat darurat. Video dari dalam rumah penampungan itu mulai tersebar, dan tekanan dari media internasional meningkat. Pemerintah Indonesia langsung mengirim bantuan hukum dan psikiater untuk para korban. Beberapa korban lain, termasuk Lela, diusulkan untuk segera dipulangkan setelah kondisi stabil. Namun ada satu misi lebih penting, menangkap Bu Desi dan membongkar jaringan perdagangan manusia ini sampai ke akarnya. Di RS, seorang petugas keamanan melaporkan kepada Mbak Rina bahwa ada 2 pria mencurigakan yang mencoba masuk ke lantai perawatan dengan alasan menjenguk. Saat diperiksa, mereka mengaku sebagai keluarga pasien. Tapi nama mereka tidak terdaftar. Satu dari mereka bahkan memiliki tato berbentuk kalajengking di leher, simbol yang pernah disebut Lela sebagai milik geng penjaga penampungan. Lela belum aman, kata Mbak Rina lirih. Kita belum selesai. Padang, Sumatera Barat, 3 bulan sebelum Lela ditemukan di dalam freezer. Langit sore di daerah Lubuk Buaya mulai kelabu. Gerimis tipis membasahi atap rumah petak sederhana milik keluarga Marlina. Di dalamnya, Lela, anak pertama dari 3 bersaudara, tengah melipat pakaian sambil sesekali melirik ke arah ibunya yang terbatuk-batuk. Ayah Lela sudah lama tiada. Adik bungsunya putus sekolah karena biaya. Sementara Lela sendiri hanya tamatan SMA dan bekerja serabutan membantu tetangga. Hingga sore itu, sahabat lamanya, Rani, datang membawa kabar yang menurutnya bisa mengubah hidup mereka berdua. Le, aku nemu info kerja ke luar negeri. Gaji 6 juta, makan gratis, kerja di toko. Kita bisa berangkat bareng. Le, aku udah ngobrol sama orangnya. Orang yang dimaksud adalah Pak Iwan, pria berusia 40-an, bertubuh tambun, murah senyum, dan dikenal sebagai agen kerja luar negeri. Ia sering terlihat membawa koper dan mengantar orang ke bandara. Bagi warga sekitar, ia seperti penyambung rezeki. Tapi di balik tutur katanya yang sopan, ia menyimpan rahasia kelam. Lela dan Rani menemui Pak Iwan di warung kopi depan terminal. Pak Iwan membawa map berisi brosur, foto kamar penampungan, serta testimoni dari mantan TKW yang katanya sukses bekerja di Kamboja. Ini kerja halal, dek, toko swalayan, hotel, pembantu rumah tangga juga ada. Semuanya resmi. Saat Lela bertanya soal visa dan paspor, Pak Iwan mengelak. Nanti diurus. Yang penting ikut dulu pelatihan. Gak usah repot-repot. Paspor bisa kolektif. Visa juga lewat jalur khusus. Ia mengedipkan mata, lalu menambahkan, kalau ikut cepat, kalian bisa berangkat bulan depan. Pak Iwan meminta mereka masing-masing membayar 1 juta rupiah sebagai uang proses. KTP dan ijazah diminta untuk keperluan dokumen. Tanpa sadar, saat itu Lela dan Rani sudah melepaskan kendali atas identitas mereka. Sebulan kemudian, mereka dijemput malam hari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bukan ke Jakarta, melainkan Bandara Minangkabau transit ke Bangkok, bukan Kamboja. Jalur cepat, dek, kata Pak Iwan, sambil memberikan tiket dan paspor yang baru dicetak. Ternyata paspor wisata, bukan paspor kerja. Mereka berdua ditemani 6 perempuan muda lain dari Solok, Dharmasraya, dan Jambi. Tak satu pun tahu pasti akan kerja di mana. Mereka hanya diberi arahan singkat. Nanti di Bangkok, kalian dijemput. Jangan banyak tanya. Lela sudah mulai curiga. Tapi ketika ia mencoba mundur, Pak Iwan mendekat dan berbisik. Kalau batal sekarang, uangmu hangus. Mau bayar 5 juta buat pulang? Jangan macam-macam. Banyak yang udah sukses lewat jalur ini. Setiba di Bangkok, mereka tidak disambut di bandara seperti dijanjikan.
melainkan dibawa oleh dua pria lokal menggunakan minivan ke suatu rumah kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lela merasa menjadi barang. Besok malamnya, mereka kembali dimuat ke dalam mobil, kini dengan jendela ditutup kain hitam. Setelah menempuh perjalanan hampir 7 jam, mereka melewati jalur hutan dan sampai di sebuah titik perbatasan darurat, bukan pos resmi imigrasi. Mereka masuk ke Kamboja secara ilegal. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Phnom Penh, tepatnya ke rumah bertingkat 2 di daerah Tolkor, yang ternyata menjadi penampungan, lebih tepatnya penjara. Di rumah itu, muncul sosok baru, Bu Desi, perempuan WNI sekitar usia 45 tahun, dengan tubuh ramping, rambut dicat pirang, dan aksen bicara kasar. Ia bukan sekadar penjaga rumah, melainkan pemegang kendali. Kalian di sini kerja sesuai yang saya tentukan, bukan kalian yang pilih. Sejak hari pertama, semua ponsel dan paspor disita. Lela dan Rani dipisah dari kelompok lainnya. Kamar mereka kecil, pengap, dan dijaga dua pria bersenjata tongkat besi. Makanan disediakan 1 kali sehari, nasi dengan lauk tak layak makan. Pada hari ketiga, Bu Desi memperlihatkan kontrak kerja, ditulis dalam bahasa Inggris yang tak dimengerti Lela. Ini kontrak kerja 2 tahun. Tanda tangan, atau gak makan. Mereka dipaksa tanda tangan. Saat Rani menolak, Bu Desi menamparnya. Dan hari-hari berikutnya berubah menjadi teror psikologis. Lela dan Rani mulai melihat teman-teman mereka satu persatu menghilang. Malam hari, terdengar suara jeritan. Beberapa kembali dalam kondisi lebam dan menangis. Mereka bukan dikirim ke toko, hotel, atau restoran, tapi ke tempat hiburan malam. Bahkan beberapa korban diduga dijual untuk perdagangan organ. Lela mendengar desas-desus tentang pengecekan darah, harga tubuh, dan pembeli dari luar negeri. Beberapa teman baru mereka bahkan menghilang setelah mengalami menstruasi berat berhari-hari. Dugaan kuat akibat operasi rahim atau ginjal ilegal. Rani mulai menyusun rencana kabur. Ia mencatat waktu patroli penjaga dan memetakan pagar belakang. Namun saat malam kabur itu tiba, ia tertangkap. Tangisan Rani menggetarkan Lela yang hanya bisa melihat dari balik jendela kamarnya. 2 hari kemudian, tubuh Rani dilempar ke freezer. Ia masih mengenakan baju sama seperti malam sebelumnya. Lela ingin menolong, tapi kakinya seolah membatu. Ini contoh. Lain kali, kamu gantian, teriak Bu Desi di depan Lela. Sementara itu, di Padang, Pak Iwan tetap beraktivitas seperti biasa. Ia bahkan sudah merekrut 3 perempuan baru dari pesisir selatan. Ia tak tahu bahwa laporan dari Phnom Penh telah sampai ke pihak imigrasi dan kepolisian. Tim dari Mabes Polri bersama Bareskrim sedang menyusun daftar nama perekrut di Indonesia yang terhubung dengan sindikat Kamboja. Nama Iwan Saputra sudah ada di urutan ketiga. Lela kini sadar, mimpi kerja di luar negeri bukan hanya tentang gaji besar, tapi tentang bertaruh nyawa. Tentang perempuan-perempuan seperti dirinya yang diubah menjadi komoditas hidup, dijual dalam bentuk tubuh, bukan tenaga. Di narasi 4, penyelidikan kembali ke Phnom Penh. Tim penyelamat menemukan ruang bawah tanah di rumah Bu Desi yang belum terbuka, dan di dalamnya, mereka mendengar suara tangisan, dan detak jantung. Phnom Penh, 5 hari setelah penggerebekan. Udara panas dan bau pesing menyengat memenuhi rumah nomor 27A di kawasan Tolkor, Phnom Penh. Rumah 2 lantai itu kini dipasangi garis polisi Kamboja, garis kuning yang meliuk melingkari gerbang, pintu, dan jendela. Tapi pusat perhatian hari itu bukan di lantai atas, melainkan di balik dapur. Tim forensik dan kepolisian gabungan Indonesia, Kamboja, akhirnya membongkar lantai dapur rumah penampungan tempat Lela ditemukan. Mereka mencabut 3 buah keramik yang tampak berbeda warna dan membongkar rangka kayu di bawahnya. Hasilnya mengejutkan. Sebuah pintu besi tersembunyi dengan gembok karatan. Ruang bawah tanah, bisik salah satu petugas. Atau, ruang penyimpanan korban. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu. Bau amis dan lembab langsung menyergap. Tangga sempit menurun ke dalam kegelapan. Tidak ada lampu. Hanya senter dari petugas yang perlahan menguak apa yang disembunyikan Bu Desi selama ini. Di bawah rumah itu terdapat ruang berukuran 3x5 meter. Dindingnya dilapisi kayu tipis yang lembab dan berjamur. Tak ada ventilasi. Tak ada jendela. Di dalam ruangan itu,
Ada 4 perempuan, semuanya TKW asal Indonesia. Mereka duduk meringkuk di sudut ruangan, tubuh kurus kering, mata kosong, dan sebagian besar tidak bisa langsung berdiri. Salah satu dari mereka, perempuan berusia sekitar 18 tahun, terus mengulang satu kalimat. "Saya minta maaf. Saya janji gak kabur lagi." Ketika petugas mendekat, ia histeris, menyangka mereka adalah penjaga yang biasa menyiksa. Butuh waktu hampir 1 jam hingga tim berhasil menenangkan mereka dan membawa mereka keluar satu persatu. Dari kartu identitas dan pengakuan para korban, mereka berasal dari Lampung, Riau, dan Jambi. Semuanya mengaku dijanjikan kerja sebagai pembantu atau kasir swalayan. Tapi setelah tiba, mereka langsung disekap dan tidak pernah diizinkan keluar rumah. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di shelter KBRI, pola yang diceritakan para korban hampir serupa. Mereka dijemput di bandara oleh orang yang berbeda dari yang menjanjikan kerja. Paspor dan HP langsung disita. Mereka dikumpulkan di rumah sempit tanpa ventilasi dan dikontrol 24 jam. Di hari-hari pertama, mereka diinterogasi. Punya penyakit apa? Kapan terakhir haid? Apakah sudah menikah? Setelah itu, mereka diuji, bukan untuk bekerja, tapi untuk menentukan apakah mereka layak dijual. Para korban yang masih muda, sehat, dan cantik, dijual ke tempat hiburan malam di Sihanoukville dan Poipet, yang dianggap tidak layak, dipaksa jadi pelayan internal atau dikurung hingga ada pembeli organ dari luar negeri. Dalam penelusuran dokumen, diketahui nama asli Bu Desi adalah Desiana Wulandari, lahir di Brebes tahun 1981, mantan TKW ke Taiwan tahun 2006. Ia pernah dideportasi karena kasus pelanggaran visa, tapi setelahnya, ia berpindah ke Kamboja dan menikah dengan warga lokal. Sejak itu, ia diduga aktif merekrut TKW dari jalur non-prosedural dan membangun jaringan perdagangan perempuan. Ia dikenal dengan julukan Madam D, dan dalam sistem sindikat, Bu Desi bertugas sebagai pemilah dan pengendali stok. Korban tidak diperlakukan sebagai manusia, melainkan komoditas. Tergolong menjadi grade A, perempuan muda, sehat, menarik, untuk industri seks premium. Grade B, usia menengah, biasa saja, untuk klub malam kelas menengah atau kerja paksa. Grade C, lemah, sakit, atau tidak menarik, untuk calon donor organ. Kabar penemuan Lela di freezer dan penggerebekan rumah 27A membuat sindikat geger. Sejumlah akun media sosial palsu yang biasa digunakan untuk merekrut korban tiba-tiba menghilang. Kantor agen-agen calo di Padang dan Medan mulai sepi. Namun dalam diam, mereka juga menyusun perlawanan. Di Phnom Penh, 2 orang asing, salah satunya warga Myanmar, ditangkap saat mencoba menyuap petugas rumah sakit agar diberi akses melihat pasien Indonesia di ruang 217, yaitu Lela. Untungnya, pihak rumah sakit sudah mendapat peringatan dari KBRI. Lela, yang mulai pulih dari luka fisik, kini siap bersaksi. Ia meminta bertemu langsung dengan tim penyidik Indonesia. Dalam kesaksiannya, Lela menyebut nama-nama kunci, Bu Desi, Pak Iwan, dan seorang pria Tionghoa bernama Emerlin, yang beberapa kali datang ke rumah penampungan dan memilih korban seperti sedang berbelanja. "Dia tunjuk kepala aku," terus kata dia, "ini terlalu kurus. Ganti yang lain." Sejak itu, aku gak pernah dipanggil keluar kamar lagi. Lela juga menyebut pernah melihat selembar daftar di meja Bu Desi bertuliskan angka-angka dan inisial, yang diduga sebagai harga para korban. Untuk grade A, ditulis USD 4.000-8.000. Untuk grade C, hanya $1.200 Amerika, dengan catatan, ambil ginjal atau rahim, lalu buang. Salah satu korban yang diselamatkan dari ruang bawah tanah, bernama Yunita, asal Riau, mengaku pernah melihat langsung proses pengambilan organ secara ilegal di ruang belakang dapur. Ada satu perempuan, Kak, namanya Vivi. Dia lemas, terus dibius. Besoknya gak kelihatan lagi. Aku ngintip, badannya ada bekas jahitan, dia udah gak napas. Yunita menggambarkan sebuah ruang dengan alat medis sederhana dan 2 orang pria asing yang bukan dokter profesional. Tak ada anestesi memadai, tak ada standar medis. Hanya meja, lampu sorot, dan suara tangisan yang meredup pelan. Kepolisian menduga di beberapa rumah lain yang dikelola sindikat ini, praktik serupa masih berlangsung.
Rumah nomor 27A mungkin hanya salah satu dari belasan penampungan tersembunyi di Kamboja. Ini bukan sekadar sindikat. Ini sistem, kata Dubes RI, Pak Heri Gunawan, dalam konferensi pers. Kita tidak akan berhenti sampai semua rantai jahat ini diputus. Dia belum mati waktu dimasukkan ke dalam freezer. Kalimat itu keluar dari mulut Lela dengan suara pelan, tapi efeknya menggetarkan ruangan. Pagi itu, di ruang wawancara KBRI Phnom Penh, Lela memberikan keterangan resmi kepada tim penyidik gabungan Polri dan Kepolisian Kamboja. Di depannya terbuka rekaman CCTV dari rumah nomor 27A, rekaman yang memperlihatkan sosok perempuan muda, mengenakan hoodie lusuh dan celana panjang, diseret dua pria ke arah dapur belakang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Lela mengenali postur tubuh itu dalam sekejap. Itu Rani. Itu hari ketiga dia menghilang. Rani Savitri, sahabat masa kecil Lela. Satu-satunya alasan Lela mau berangkat ke Kamboja. Dan kini, Lela harus menerima kenyataan bahwa sosok dalam rekaman itu mungkin sudah menjadi mayat beku. Setelah Lela diselamatkan dari dalam freezer, petugas forensik mendapati bahwa freezer tersebut berisi dua tubuh. Satu di antaranya, Lela, masih hidup, meskipun dalam kondisi nyaris membeku. Tubuh satunya sudah kaku dan membiru. Tak ada identitas. Tak ada luka sayatan mencolok. Hanya lebam di bagian bahu dan belakang kepala. Diperkirakan korban mengalami trauma benturan, kemudian dibiarkan mati perlahan di suhu rendah. Lela meyakini tubuh itu adalah Rani. Tapi pemeriksaan forensik belum bisa memastikannya, karena sidik jari korban sudah rusak akibat pembekuan ekstrim. Lela kembali menceritakan malam terakhir ia melihat sahabatnya. Saat itu Rani baru saja memprotes kontrak kerja sepihak yang dipaksakan oleh Bu Desi. Ia mengatakan, "Kita gak datang ke sini buat dijual. Kalau gak boleh kerja sesuai janji, aku pulang." Bu Desi, yang biasa bersikap anggun dan dingin, langsung berubah. Ia memukul meja, lalu menyuruh dua pria bersenjata tongkat, yang biasa dipanggil Bang Gao dan Long, untuk menangani Rani. Rani diseret keluar kamar, ditendang, ditampar. Lela hanya bisa mematung di balik pintu. Waktu aku buka pintu, Rani sudah gak sadarkan diri di lantai. Dia dibawa ke arah dapur. Aku kira dia cuma dikurung. Tapi malam itu juga, pintu freezer dikunci rapat. Ahli forensik dari Kamboja yang bekerja sama dengan pihak Indonesia menyampaikan hasil awal. Korban dalam freezer menunjukkan tanda-tanda sempat bernapas di suhu rendah. Ada pelebaran pembuluh darah yang tidak terjadi kalau dia sudah mati sebelum dimasukkan. Artinya, dia masih hidup saat tubuhnya dimasukkan ke dalam. Artinya, Rani, jika benar itu dia, tidak hanya dibunuh, tapi dibekukan hidup-hidup. Cara kematian ini dikenal dalam dunia kriminal sebagai killing by freezing, sebuah metode keji untuk membunuh tanpa suara, tanpa darah, dan tanpa bukti luka luar. Biasanya digunakan oleh sindikat untuk menghilangkan barang gagal, tanpa memancing kecurigaan. Setelah penggerebekan, Bu Desi menghilang. Tapi penyelidikan intelijen menemukan jejak kartu kredit dan SIM asing atas nama Desiana Wulandari digunakan di perbatasan Kamboja, Vietnam. Dugaan kuat, Bu Desi melarikan diri melalui jalur darat ke Ho Chi Minh City. Pihak Interpol telah memasukkan namanya dalam Red Notice, dengan tuduhan utama, perdagangan manusia, perbudakan, dan pembunuhan. Lela hanya bisa menatap ngeri saat namanya disebut sebagai saksi kunci dalam laporan resmi. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin tahu, apa benar tubuh beku itu Rani? Di RS Phnom Penh, tim dokter dan pihak KBRI mengambil sampel DNA dari Lela, darah dan air liur, untuk dicocokkan dengan jenazah beku. Mereka juga menghubungi keluarga Rani di Padang, yang menangis histeris saat diberi kabar bahwa, kemungkinan besar, putri mereka telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. "Kami masih berdoa itu bukan dia," ucap Ibu Rani lewat sambungan video call. "Tapi kalau itu memang dia, tolong bawa pulang anak saya." Lela menunduk, tak kuasa bicara. Hari itu, jenazah yang diduga Rani dimandikan dan dibungkus dalam peti kayu. Duta Besar RI hadir langsung di RS bersama Mbak Rina. Upacara sederhana dilakukan. Lela, dengan tubuh yang masih lemah, memaksakan diri hadir. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan jaket rumah sakit dan syal menutupi kepala. "Aku minta maaf, Ran.
Aku janji aku pulang. Tapi kamu duluan. Maafin aku. Tangisannya menggema di ruangan. Tak ada yang berbicara. Bahkan petugas RS yang tak bisa bahasa Indonesia pun ikut menundukkan kepala. Namun, di tengah suasana duka, muncul satu catatan ganjil. Dari tas Bu Desi yang disita dalam penggerebekan, ditemukan buku kecil berisi daftar nama-nama perempuan, disertai kode dan tanggal. Nama, Rani, muncul 2 kali. Satu dengan kode C21B, satu lagi dengan kode VVIP Loket. Tanggal di sebelahnya berbeda 2 minggu. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah tubuh dalam freezer benar-benar Rani Safitri? Ataukah sindikat punya korban lain yang diberi nama palsu untuk mengaburkan jejak? Pihak KBRI menawarkan untuk segera memulangkan Lela ke Indonesia setelah semua urusan beres. Tapi Lela menolak. Aku gak mau pulang sebelum tahu kebenaran. Kalau itu bukan Rani, berarti dia masih di luar sana. Kalau itu dia, aku harus pastikan dia dimakamkan di tanah kita. Keberanian Lela membuat tim penyidik memperpanjang misi. Fokus saat ini, menelusuri nama-nama korban yang tidak tercatat, serta menelusuri rumah transit kedua, tempat korban dipindahkan sebelum dijual. Phnom Penh, 1 bulan sebelum penggerebekan. Hari itu langit murung. Udara di kawasan Tol Kork dipenuhi debu dan suara kendaraan dari jalan utama. Di balik gang kecil, berdiri rumah bertembok lusuh bernomor 27A, tempat siksaan tanpa jeritan, karena siapapun yang berteriak akan dipukul sampai bisu. Di dalamnya, Lela duduk di pojok ruangan sempit bersama 5 perempuan lainnya. Hari itu, tubuhnya demam. Tapi bukan demam biasa. Ia sudah 6 hari tak makan dengan benar. Kepalanya nyeri, pandangannya buram. Namun, ia tetap menjaga satu hal, kesadarannya. Karena dalam penantian penuh ketakutan itu, ia masih menyimpan satu harapan. Harapan yang ia titipkan pada tukang sayur. 1 bulan sebelumnya, Lela mendapat ide nekat. Ia mendengar dari para korban lama bahwa ada seorang penjual sayur lokal yang datang tiap 2 hari ke rumah penampungan, membawakan bahan makanan dan lauk. Namanya Bunta, pria tua berusia 60-an, penduduk lokal yang tak bisa bahasa Indonesia. Tapi Lela tahu, itu celah. Karena setiap barang yang masuk, diperiksa seadanya oleh penjaga. Hari itu, saat penjaga lengah, Lela merobek potongan plastik mie instan. Di baliknya, ia menulis pakai ujung klip rambut. Help! Orang Indonesia disekap. No HP, 62. Jangan bicara. Bawa ke polisi Indonesia. Ia lipat kecil-kecil, lalu selipkan di balik uang kertas Kamboja senilai 2.000 rial, dan dia taruh di kantong plastik yang akan diberikan pada Bunta. Tak ada jaminan pesan itu terbaca. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Lela bisa tidur dengan sedikit harapan. 2 hari kemudian, Bunta datang lagi. Ia tak berkata apapun, tapi matanya menatap Lela lebih lama dari biasanya. Ia mengangguk kecil, dan itulah saat Lela tahu, pesan itu telah sampai. Bunta tidak langsung ke polisi lokal. Ia tahu bahayanya. Tapi ia menyimpan nomor Indonesia yang tertera, dan keesokan harinya, saat mengantar cucunya ke warnet, ia minta tolong staf warnet menuliskan pesan ke WhatsApp nomor Indonesia itu. Nomor tersebut ternyata milik Nur Asyah, mantan TKW asal Padang yang pernah ditampung oleh Lela saat dulu di Malaysia. Kini Nur Asyah bekerja sebagai relawan untuk komunitas diaspora Indonesia di Phnom Penh. Saat pesan dari Bunta masuk, Asyah langsung sadar, ini bukan lelucon. Ia meneruskan informasi itu ke Mbak Rina, relawan senior yang punya kontak langsung ke KBRI dan kepolisian. Di balik diamnya dinding rumah penampungan, ternyata diam-diam sudah terjadi pergerakan. KBRI RI Phnom Penh membentuk tim pengintai yang menyamar sebagai agen properti. Mereka mencari lokasi rumah berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan dalam pesan tambahan dari Asyah. Lokasi, deskripsi pagar, suara azan dari masjid dekat gang, dan ritme kendaraan yang lewat. Dalam waktu 2 minggu, penyelidikan diam-diam menemukan pola. Setiap 2 hari, tukang sayur datang tepat pukul 11 pagi. Malam hari, mobil van abu-abu datang dan membawa 2 perempuan. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Tim pengintai memasang kamera kecil dari jarak jauh dan mulai mengumpulkan wajah-wajah penjaga. Salah satu wajah yang terekam adalah pria dengan tato kalajengking di leher,
yang belakangan dikenal sebagai Long, tukang pukul pribadi Bu Desi. Dari rekaman video, muncul sosok pria botak dengan jas putih dan kacamata bulat. Ia datang siang hari bersama satu pengawal dan memasuki rumah tanpa bicara. Lela mengenalnya. Itu Emerlin, pria yang pernah menunjuk dirinya sambil berkata dalam bahasa Inggris patah-patah. Too thin. Not good. Next. Emerlin adalah pembeli. Tapi bukan pembeli jasa. Ia pembeli organ. Kabar di antara para korban menyebutkan, Lin bekerja sama dengan jaringan rumah sakit gelap di Vietnam dan Cina Selatan. Setiap kedatangannya berarti satu atau dua dari mereka akan hilang. Setelah cukup bukti, dan berbekal koordinasi dengan kepolisian Kamboja, tim gabungan akhirnya menggerebek rumah 27A jam 3 pagi, waktu yang tak biasa. Penjaga belum bangun, dan satu korban sedang dibawa ke lantai 2. Saat penggerebekan terjadi, Lela sudah dalam keadaan hampir tak sadarkan diri. Ia baru dimasukkan ke freezer sehari sebelumnya. Tapi suara langkah kaki, pintu dibanting, dan teriakan, "Please!" tetap menembus benaknya seperti suara dari mimpi. Pintu freezer dibuka. Cahaya menyilaukan masuk. Seorang petugas membungkuk dan berkata, "Ada yang hidup. Cepat, panggil ambulans." Berbekal dokumen dari rumah tersebut, penyelidikan mulai membongkar jaringan perekrutan yang berpangkal pada Pak Iwan di Padang, berlanjut ke Pak Erwin di Batam, lalu disalurkan ke Malaysia sebelum diselundupkan ke Kamboja. Ditemukan juga buku catatan pembelian organ, lengkap dengan inisial, berat badan korban, golongan darah, dan harga. Termasuk satu catatan. RNSF 49 kg, pending buyer China, Fraser for later. Inisial itu membuat semua merinding. RNSF Rani Safitri? Kabar keberhasilan penyelamatan Lela dan 4 korban lain menyebar cepat. Komunitas diaspora Indonesia mulai melaporkan rumah-rumah mencurigakan lainnya. Dalam waktu 2 minggu, tim berhasil menggagalkan 2 pengiriman korban dari Poipet dan 1 dari Sihanoukville. Lela diminta hadir dalam konferensi pers bersama Dubes RI. Tapi ia menolak. "Saya tidak mau difoto. Wajah saya bukan cerita ini. Cerita ini tentang mereka yang tidak bisa pulang." Langit di atas Lubuk Buaya mendung sore itu. Angin pantai dari arah Pariaman berhembus dingin ke ganggang sempit pemukiman padat. Di balik rumah kontrakan bercat hijau yang berdempetan dengan warung kecil, seorang pria gemuk dengan rambut nyaris botak sedang duduk di kursi plastik, merokok dengan gelisah. Pria itu adalah Iwan Saputra, atau yang oleh warga sekitar dikenal sebagai Pak Iwan Pejitki, penyalur kerja luar negeri. Dulu, orang-orang datang mencarinya. Sekarang, ia sembunyi dari tatapan. 3 tahun terakhir, Pak Iwan dikenal sebagai penolong di kalangan keluarga miskin. Ia menjanjikan kerja luar negeri tanpa ribet, tanpa biaya mahal, dan tanpa perlu ijazah tinggi. Kata-katanya manis. Kerja di luar itu gampang. Gaji besar. Makan ditanggung. Saya urus semua. Tak sedikit yang percaya, termasuk Rani Safitri dan Lela Marlina. Kini, wajah Lela terpampang di televisi. Bukan sebagai pekerja sukses, tapi korban selamat dari freezer, yang membeberkan nama-nama pelaku. Salah satunya, Iwan S. Padang. Pak Iwan tahu namanya disebut dalam berita, meski tak disebut jelas. Tapi dia tahu itu dia. Karena hanya dia yang mengirim 2 perempuan dari Lubuk Buaya ke Phnom Penh lewat jalur Bangkok, dan hanya dia yang meminta calo dari Batam untuk memastikan lolos imigrasi. Sejak hari itu, Pak Iwan tak keluar rumah. Ia tak lagi duduk di depan warung kopi. Ia menyuruh istrinya yang sedang hamil 7 bulan pergi ke rumah mertua di Solok. "Bawa anak-anak. Jangan tanya apa-apa," katanya. Ia hapus semua chat, ganti nomor, dan bahkan membakar 2 paspor palsu yang belum sempat diserahkan ke calon korban. Tapi semua itu sia-sia. Di kantor imigrasi kelas 1 Padang, sebuah email resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh tiba dengan subjek daftar nama calo terkait perdagangan orang korban pembekuan hidup-hidup. Isi email itu disertai lampiran PDF. Salah satunya berjudul, "Rekaman Testimoni Korban, Lela Marlina." Dalam video berdurasi 15 menit itu, Lela menyebut secara langsung, "Saya direkrut oleh Pak Iwan. Tinggal di Lubuk Buaya, Padang. Dulu kerjaannya antar orang ke Malaysia. Sekarang ke Kamboja lewat Thailand.
Nama Iwan Saputra pun resmi masuk dalam daftar buronan Interpol, setelah dikonfirmasi bahwa ia terlibat perekrutan lebih dari 27 korban perempuan dalam 3 tahun terakhir. Rumah Pak Iwan kini jadi bahan bisik-bisik. Tetangga depan rumah, Bu Erni, mengaku pernah melihat banyak perempuan muda keluar malam dijemput mobil travel, tapi tak pernah balik. Saya kira memang kerja luar. Tapi waktu nonton berita itu, saya langsung gemetar. Itu anak Lela, anak baik. Seorang pemuda, Dika, mantan sopir travel yang dulu sering antar rombongan Pak Iwan ke bandara, mengaku pernah curiga. Waktu itu saya bawa 7 cewek. Tapi Pak Iwan bilang, jangan tanya banyak. Katanya, wisata rohani. Tapi cewek semua? Umur 18-an semua? Gak masuk akal. Pemberitaan soal sindikat Kamboja menjadi viral. Judul seperti, TKW disekap di freezer, sindikat berawal dari Sumatera. Dibekukan hidup-hidup, TKI ini sebut nama calo dari Padang. Muncul di banyak media. Bahkan stasiun TV nasional mewawancarai mantan korban lain yang juga menyebut nama Pak Iwan sebagai perekrut. Mereka juga membawa foto rumah Pak Iwan. Warga langsung tahu siapa yang dimaksud. Malam itu, rumah Pak Iwan dilempari batu. Ia tidak keluar, tidak menyahut. Ia hanya terduduk di balik pintu. Tangannya gemetar memegang HP yang kini hanya berisi SMS ancaman. 2 hari kemudian, aparat gabungan dari Polda Sumbar bersama imigrasi, didampingi tim Interpol Jakarta, datang ke rumah Pak Iwan. Tapi saat pintu dibuka paksa, rumah itu kosong. Satu lemari terlihat terbuka. Di dalamnya, ditemukan koper berisi dokumen paspor WNI, foto-foto perempuan muda, serta 2 buku catatan. Salah satu buku tertulis, target minggu ini, 5 perempuan ke KL via Dumai, backup ke Phnom Penh bila gagal. Di halaman lain, tertulis daftar, fee, pembagian keuntungan. Perekrut lokal, 1 juta rupiah per orang. Agen Batam, 2,5 juta rupiah. Desi Phnom Penh, $200 Amerika per kepala. Transport visa jalur cepat, Rp850.000. 1 minggu setelah penggerebekan rumah, jejak Pak Iwan tercium di Medan. Ia diduga menyamar jadi buruh di Pelabuhan Belawan. Tapi saat petugas mengejar, ia kabur ke perbatasan Aceh. Terakhir, sebuah foto buram dari terminal bus di Banda Aceh memperlihatkan pria gendut berkaus putih dengan masker dan topi mencurigakan. Polisi masih menunggu hasil rekaman CCTV. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, dalam konferensi pers, menyebut, Pak Iwan bukan hanya calo. Ia simpul penting dalam jaringan yang memperdagangkan manusia seharga organ tubuh. Berita bahwa Pak Iwan jadi buronan sampai ke Phnom Penh. Lela hanya diam mendengarnya. Tak ada senyum. Tak ada lega. Aku gak peduli dia ditangkap atau enggak. Yang aku peduli, berapa korban lagi yang belum diselamatkan. Matahari belum sepenuhnya naik saat Yunita terbangun di tempat tidurnya di shelter KBRI. Ia bermimpi buruk lagi. Dalam mimpinya, tubuhnya terikat di meja dingin berlampu sorot. Ada 2 bayangan samar. Pria bertopeng dan perempuan berjubah putih. Mereka membisikkan sesuatu dalam bahasa asing sambil mengarahkan pisau ke arah perutnya. Saat ia terbangun, bajunya basah oleh keringat. Tapi itu bukan mimpi biasa. Itu kenangan. Yunita adalah satu dari 4 perempuan yang diselamatkan bersama Lela dari ruang bawah rumah 27A. Usianya 21 tahun. Asal Riau. Awalnya pendiam, enggan bicara. Tapi setelah sesi konseling dan terapi di shelter, ia mulai membuka diri, dan yang ia ceritakan membuat penyidik mendadak tegang. Saya pernah diikat, Kak. Saya sadar-sadar, tangan diikat, kaki juga. Saya telanjang, ada alat di samping, kayak pisau bedah. Di atas meja besi, dingin sekali. Saya lihat orang pakai jas putih, ada botol darah. Tapi saya jerit, terus dipukul. Saya pingsan. Besoknya bangun di kasur. Perut saya sakit. Ada bekas luka kecil, tapi ditutup lakban. Pengakuan Yunita membuat penyidik menginterogasi ulang lokasi rumah Bu Desi. Selama ini, mereka hanya menemukan freezer, ruang bawah tanah, dan kamar-kamar korban. Tapi Yunita yakin, ada satu tempat yang belum ditemukan. Hari itu, penyidik dan tim forensik kembali ke rumah 27A.
Berdasarkan kesaksian Yunita, ruangan medis berada di belakang dapur, dekat kamar mandi, dan ada bau obat kuat. Tim mulai memeriksa ulang setiap dinding dan lantai. Setelah hampir 2 jam, mereka menemukan satu kejanggalan, lemari besi dapur yang disekrup ke dinding, padahal rumah itu semi-permanen dan tak lazim memakai lemari seberat itu. Ketika lemari digeser dengan bantuan dongkrak, terlihat pintu logam tersembunyi dengan kunci digital. Setelah dibobol dengan alat paksa, tim menemukan ruang seluas 2,5 x 2,5 meter dengan satu meja logam, lampu operasi, wastafel berkarat, 2 alat infus tergantung, dan lemari plastik berisi alat-alat medis. Di lantai, masih ada bercak darah tua. Di sudut, kotak pendingin medis kosong. Di dinding, terdapat tanda silang merah, menyerupai kode rumah jagal. Dokter forensik menyimpulkan ruangan itu bukan klinik resmi, tapi fasilitas pembiusan dan pengecekan organ kasar. Mereka tak menemukan bukti pembedahan lengkap, tapi jelas ada aktivitas semi medis, alat suntik bekas, jarum 4, dan catatan golongan darah. Yang paling mengerikan adalah buku tulis setebal 80 halaman, di mana halaman depan bertuliskan kelayakan dan catatan pasien D. Lalu di bawahnya, tulisan tangan. A1 Nurka, 18 TH. O, ginjal kiri bagus, perut rata. A2 CTM, 22 TH. A, ginjal kanan cacat, abaikan. C5 Yunita R, 21. B, bekas luka lama, jantung cepat. Catatan itu bukan hanya data medis. Itu daftar pemotongan. Setelah penemuan ruangan medis, Yunita mengalami kejadian aneh. Saat sedang keluar dengan relawan KBRI ke RS Phnom Penh untuk pemeriksaan ulang, ia mengaku merasa diikuti. Waktu saya di koridor rumah sakit, ada pria asing pakai masker dan hoodie. Dia terus lihat saya. Waktu saya balik badan, dia hilang. Tapi pas saya keluar, motor bebek putih ngikutin taksi kami sampai shelter. CCTV RS sempat merekam kejadian itu. Pria tersebut tidak teridentifikasi, tapi memiliki kemiripan wajah dengan salah satu pengawal Emerlin. Pihak KBRI memperketat pengamanan. Yunita dipindahkan ke safe house yang hanya diketahui pejabat tinggi. Bersamaan dengan itu, Interpol menemukan hubungan antara sindikat Budesi dan jaringan rumah sakit ilegal di kota Nanning, Tiongkok Selatan. Dari catatan penerbangan dan email, diketahui bahwa Emerlin membawa korban-korban dari Phnom Penh ke Hanau, lalu dilanjutkan ke Tiongkok lewat jalur darat. Di Hanau, ada rumah transit yang disamarkan sebagai klinik perawatan kecantikan. Dari situ, korban yang sudah dibius akan dipindahkan malam hari ke truk medis kecil. Mereka tidak membunuh korban saat operasi, tapi membiarkan korban mati perlahan karena komplikasi pasca bedah. Lela yang kini dalam tahap pemulihan, datang ke tempat Yunita diamankan. Ia menggenggam tangan Yunita, dan berkata, "Kalau kamu kuat cerita, cerita. Kalau belum, jangan dipaksa. Tapi ingat, kamu masih hidup. Itu artinya Tuhan tahu kamu bisa bantu hentikan mereka." Yunita menangis, tapi akhirnya mengangguk. 2 hari kemudian, ia bersedia memberikan kesaksian lengkap, dengan catatan, identitasnya dirahasiakan. Dengan bukti ruang medis, buku catatan, dan keterangan Yunita, nama Emerlin kini resmi dimasukkan dalam daftar pencarian Interpol. Pihak Kamboja sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan Tiongkok didesak bekerja sama, meski ada kekhawatiran bahwa Emerlin dilindungi oleh oknum dalam jaringan rumah sakit gelap. Dia masih hidup. Kalimat itu terdengar lirih namun mengguncang Lela saat Dimas, seorang aktivis migran asal Jakarta yang bekerja dengan jaringan penyelamat di perbatasan, memperlihatkan satu potong foto buram dari ponsel miliknya. Dalam foto itu, terlihat seorang perempuan muda dengan wajah memar, mata sembab, rambut panjang kusut, sedang duduk di pojok sebuah ruangan sempit dengan tembok seng berkarat. Lela menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Itu Rani. Meskipun wajahnya tampak lebih tirus dan lelah dibanding kenangan, Lela yakin, itu sahabatnya. Poipet, kota perbatasan antara Kamboja dan Thailand, selama ini dikenal sebagai jalur penyelundupan manusia. Di sanalah para korban dipindahkan dari rumah penampungan di Phnom Penh menuju tujuan akhir, Thailand, Malaysia, atau Vietnam, bahkan Tiongkok dan Timur Tengah. Dimas, mantan relawan migran Indonesia yang menetap di Bangkok, sudah 3 tahun bekerja dengan jaringan Kawasan Aman,
kelompok bawah tanah yang membantu para migran ilegal dan korban perdagangan manusia kabur dari rumah penampungan. Seminggu lalu, salah satu informannya, sopir truk pengantar barang di Poipet, mengaku melihat sekelompok perempuan Indonesia diangkut masuk ke sebuah barak besi di pinggir kota. Di antara mereka, ia mengenali satu wajah dari selebaran pencarian orang hilang yang disebarkan jaringan aktivis, Rani Savitri. Kabar itu langsung dikirim ke tim investigasi KBRI dan Interpol. Namun, Poipet adalah wilayah abu-abu. Banyak aparat di sana yang dibeli, dan operasi polisi bisa bocor dalam hitungan jam. Maka, jalan satu-satunya adalah operasi rahasia non-formal, melalui jalur relawan dan jaringan simpatisan lokal. Dimas pun menyusun rencana. Ia menyamar sebagai pekerja pabrik pakaian yang dikontrak harian, menyusup ke wilayah gudang yang dimaksud. Bersama 2 orang relawan dari Thailand, mereka menyewa tenda di dekat barak dan mulai mengawasi pergerakan. Selama 2 hari pengamatan, terlihat ada 6 perempuan keluar masuk ruangan besi untuk keperluan mandi dan makan. Tapi di malam ketiga, salah satu dari mereka, seorang perempuan kurus, memakai sweater abu dan celana panjang, berdiri lebih lama di dekat jendela jeruji dan melihat keluar dengan tatapan kosong. Dimas mengambil gambar secara diam-diam. Meskipun samar, saat diperbesar dan dikirim ke Lela di Phnom Penh, air mata langsung jatuh dari wajah Lela. Itu dia. Itu Rani. Yunita yang duduk di samping Lela memegang tangannya. Dia hidup. Kak, kita harus jemput dia. Namun, masalah tidak semudah menemukan lokasi. Gudang barak itu dijaga ketat oleh 3 pria bersenjata dan 1 anjing penjaga. Diduga kuat, lokasi itu dikendalikan oleh sindikat lintas negara, dan mereka tidak segan menggunakan kekerasan. Dimas menyarankan evakuasi harus dilakukan dengan bantuan dalam, yaitu korban dari dalam sendiri yang membuka celah. Maka, ia menyelipkan pesan kecil pada bungkus nasi yang dikirim ke dalam. Kami tahu kamu orang Indonesia. Jangan takut. Jika kamu bisa buka pintu belakang jam 3 pagi, kami akan jemput. Kami dari Indonesia. Kami tahu kamu Rani. Selama 2 hari tak ada reaksi. Tapi malam ketiga, tepat pukul 3 dini hari, lampu kecil di belakang gudang berkedip 2 kali. Itu sinyal. Dalam gelap gulita, Dimas dan 2 relawan masuk lewat pagar samping, membawa kawat pemotong dan tali panjang. Mereka menunggu dekat pintu belakang. Tepat pukul 3.11, suara pelan terdengar dari balik pintu. Saya buka, tapi cepat, mereka tidur. Pintu dibuka. Seorang gadis muda dengan tangan gemetar berdiri di ambang. Dimas langsung mengenalinya. Rani. Dalam waktu kurang dari 4 menit, mereka membawa Rani dan 2 korban lain ke mobil pick-up yang sudah menunggu di pinggir desa. Mereka kabur ke arah timur, menuju gerbang Thailand, menghindari pos utama Poipet. Namun, tak semua berjalan lancar. Setelah menyeberangi batas ilegal ke arahnya Prathet, Thailand, mereka dicegat patroli lokal. Rani dan korban lain diamankan sebagai imigran ilegal. Tapi Dimas berhasil menjelaskan kepada petugas bahwa mereka adalah korban perdagangan manusia. Dibantu surat dari KBRI Bangkok, mereka akhirnya dipindahkan ke Save House Thailand, bukan pusat detensi imigrasi. 3 hari kemudian, Lela diterbangkan ke Bangkok untuk bertemu langsung dengan sahabatnya. Saat pintu ruang konseling dibuka, Rani berdiri di sana, lebih kurus dari sebelumnya, wajahnya penuh luka, tapi matanya hidup. Lela. Rani. Mereka berpelukan dalam tangis. Suara mereka tak bisa keluar, hanya isak yang mengisi ruangan. Setelah 4 bulan dianggap hilang, dibekukan, bahkan dimakamkan, Rani ternyata hidup. Ketika ditanya bagaimana ia bisa selamat dari rumah 27A, Rani menjelaskan, "Aku dipukul Bu Desi, lalu dikurung di dapur. Tapi bukan aku yang dibekukan. Mungkin mereka salah, karena waktu itu aku dan 1 korban lain sama-sama tinggi dan pakai sweater yang sama. Aku cuma dengar teriakan, lalu dibawa ke tempat lain, pakai van, sampai Poipet. Aku gak pernah lihat cahaya siang, cuma malam. Mereka bilang, kamu belum laku, tunggu." Rani menduga, tubuh yang ditemukan di freezer bukan dirinya, melainkan korban lain yang mirip postur dan pakaian. Uang konseling shelter KBRI pagi itu terasa berbeda. Suara pelan dari radio membawa kabar mencengangkan. Interpol tangkap dokter spesialis asal Indonesia di Hanau, Vietnam.
Diduga terlibat dalam jaringan perdagangan organ internasional. Lela menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyisir rambut Yunita. Ia memandang tajam ke radio. Yunita menatapnya balik, sementara Rani yang duduk di dekat jendela berdiri pelan, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Nama dokter itu? Dr. Guntur Priambodo. Asal, Yogyakarta, Indonesia. Usia, 49 tahun. Pendidikan terakhir, Fakultas Kedokteran ternama di Jakarta. Spesialisasi, bedah ginjal dan transplantasi. Dr. Guntur, atau yang dikenal dalam jaringan gelap sebagai Dr. G, ditangkap saat sedang keluar dari sebuah klinik ilegal di Hanau yang disamarkan sebagai pusat terapi herbal. Dari penelusuran, klinik itu ternyata merupakan pintu belakang rumah sakit swasta tempat Emerlin dulu menyalurkan korban dari Kamboja. Yang mengejutkan bukan hanya penangkapannya, tapi hubungan langsungnya dengan kasus Bu Desi. Dari laptop yang disita milik Emerlin di Phnom Penh, sebelum ia melarikan diri, ditemukan satu folder terenkripsi. Setelah dibuka oleh ahli digital forensik, terdapat ratusan dokumen, termasuk jadwal operasi organ ilegal, daftar pasien donor, dan resipien pembeli. Komunikasi email antara Emerlin dan kontak bernama GPRI 49. Sertifikat medis palsu asal Indonesia. Salah satu email berbunyi, target baru dari Phnom Penh sudah dikirim. Golongan darah cocok. Siapkan kamar. Gunakan teknik 45 menit, jangan bius total. Seperti biasa. Fee transfer besok. Dari IP dan metadata, diketahui bahwa GPRI 49 adalah Dr. Guntur Priambodo, lulusan FKUI tahun 2001 yang sempat menjadi dosen sebelum pindah ke Malaysia, lalu menghilang. Yang lebih mengguncang, nama Bu Desi muncul dalam transaksi transfer sebagai pengirim dana ke rekening atas nama Ganpri Bioresearch di Bangkok yang ternyata fiktif. Penelusuran memperlihatkan bahwa Bu Desi dan Dr. Guntur pernah kuliah bersama di universitas yang sama, beda angkatan. Diduga, Bu Desi yang kini berperan sebagai koordinator lapangan di Phnom Penh, merekrut perempuan korban, lalu menyaring siapa saja yang layak untuk dipasok ke klinik Dr. Guntur di Hanau. Ketika foto Dr. Guntur diperlihatkan ke para korban, reaksi Rani sangat cepat. Ia bergetar dan langsung menunjuk. Itu dia. Aku pernah lihat dia. Waktu di gudang Poipet. Malam itu, dia datang pakai masker dan kacamata. Tapi aku ingat wajahnya. Dia bicara pakai bahasa Indonesia. Yunita juga mengaku bahwa pria itu sempat datang ke rumah 27A malam-malam. Dia masuk ruangan kecil di belakang. Aku pikir dokter biasa. Tapi waktu dia lihat aku, dia senyum. Dingin banget. Aku gak bisa lupa. Dari hasil interogasi, diketahui bahwa Dr. Guntur sudah menjalankan operasi ilegal sejak 2015. Ia kabur dari Indonesia setelah terlibat malpraktik yang mengakibatkan kematian pasien transplantasi di Surabaya. Ia lantas bergabung dengan jaringan Emerlin, menawarkan dirinya sebagai spesialis organ cepat, dijuluki 45-minute kidney man. Korban biasanya dibawa malam hari, dibius sebagian, dan dipotong tanpa peralatan steril lengkap. Setelah organ diambil, tubuh korban dibuang ke lokasi berbeda, sebagian dikubur massal, sebagian dibekukan, seperti kasus Lela. Penangkapan ini mengguncang Indonesia. Media nasional membuat judul mengerikan. Dokter Indonesia di balik sindikat organ dunia. Ginjal dijual, jiwa dicuri, Guntur ditangkap di Vietnam. TKW korban freezer ungkap sosok dokter neraka. Menteri Kesehatan RI menyatakan bahwa nama Guntur sudah lama hilang dari data resmi. Ia dicabut lisensinya tahun 2015. Tapi pertanyaan tetap ada. Bagaimana bisa seorang dokter terlatih jadi algojo? Vietnam setuju menyerahkan Dr. Guntur ke pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Proses ekstradisi disepakati dalam waktu 30 hari. Ia akan diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan, perdagangan manusia lintas negara, pembunuhan dan mutilasi terencana, operasi medis ilegal. Lela, Yunita, dan Rani diundang menjadi saksi utama. Mereka akan dikawal penuh oleh KBRI dan diberikan pengacara internasional. Sebelum keberangkatan mereka ke Belanda, Lela berdiri di pantai kecil di luar Phnom Penh, melihat ombak yang datang perlahan.
Ia menggenggam tangan Rani dan Yunita. Kita belum menang. Tapi kita hidup. Dan itu cukup untuk jadi saksi. Mereka bertiga tak saling bicara banyak. Tak perlu. Luka mereka berbeda-beda. Tapi suara mereka kini satu.